Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia maupun hewan setiap hari membutuhkan makanan sebagai sumber energi agar dapat melakukan kegiatan sehari-hari. Bagaimana tubuh mengolah makanan? Baiklah, kita simak bersama video pembelajaran IPA kelas 5 tema 3 tentang organ pencernaan pada hewan dan manusia bersama Bu Haji Ici Junasi MPD dari SD Negeri Talaga Sari 1 Kecamatan Sakerti. Makanan yang kita makan masuk ke dalam mulut membutuhkan proses pencernaan. Dalam proses pencernaan membutuhkan fungsi dari alat-alat pencernaan. Fungsi alat pencernaan adalah menghaluskan makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang akan diserap oleh tubuh. Apa saja alat-alat atau organ pencernaan itu? Pada manusia, organ atau alat pencernaan pada manusia diantaranya mulut, kerongkongan, lambung, kemudian usus halus, usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Proses pencernaannya adalah yang pertama, proses mencerna atau memasukkan makanan ke mulut. Yang kedua, proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Yang ketiga, proses menelan makanan di kerongkongan. Kemudian yang selanjutnya, proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Tahap selanjutnya, proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus adalah tahapan terakhir dari sistem kerja organ atau alat pencernaan pada manusia. Sekali lagi, yang menjadi alat atau organ pencernaan pada manusia adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Selanjutnya, apa organ atau alat pencernaan pada hewan? Kita ambil contoh di sini adalah seekor sapi. Sapi memiliki organ pencernaan yang berada dalam lambung, yaitu yang disebut dengan retikum, abomasum, omasum, dan rumen. Fungsi dari masing-masing organ ini adalah rumen. Rumen atau perut besar, yaitu tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Selanjutnya, pada bagian retikum atau perut jala, di dalam retikum makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri
anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke amosum atau perut kita. Omosum atau perut kita, di dalam omosum makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan masuk ke abomasum. Abomasum atau perut masam di sini adalah bagian yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Di dalam usus halus inilah terjadi proses absorpsi dan sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Demikian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.